Australia turut mengambil langkah serupa dengan timnas Indonesia menjelang pertarungan kedua negara di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah finish sebagai runner-up grup F di putaran kedua, timnas Indonesia menghadapi putaran ketiga dengan menghadapi tim-tim yang jauh lebih kuat. Australia merupakan salah satunya, dan tim berjuluk The Socceroos itu akan menjadi lawan kedua timnas Indonesia. Tentunya, menghadapi lawan-lawan yang lebih kuat, timnas Indonesia perlu berbenah untuk menciptakan skuad yang mumpuni agar bisa bersaing. Salah satu masalah yang dihadapi timnas Indonesia adalah lini serang, karena tumpulnya para penyerang. Oleh karena itu, Shin Tae-yong memboyong Yeom Ki-hun dari Korea Selatan untuk membantu membereskan masalah tersebut. Australia pun turut mengambil langkah serupa dengan mendatangkan sosok baru untuk meramaikan staf kepelatihan. Federasi Sepak Bola Australia mengumumkan kehadiran asisten pelatih baru untuk Graham Arnold. Dia adalah mantan pemain timnas Australia, Luke Wilkshire, yang sebelumnya pernah ikut dalam staf kepelatihan tim muda Australia pada Piala Asia U20 2023. Namun, tidak dijelaskan bahwa Wilkshire bakal menjabat sebagai asisten pelatih yang meningkatkan sektor apa di skuad Australia. Yang jelas, dia merupakan bagian dari staf kepelatihan Graham Arnold di Timnas Australia Senior. Sebagai informasi, Timnas Indonesia akan menghadapi Australia di Stadion Gelora Bung Karno pada 10 September mendatang. Geliat PSSI untuk menaturalisasi beberapa pemain baru sepertinya sudah mulai terlihat. Setelah sebelumnya telah mengamankan penyerang muda Jens Raven, kini PSSI juga dikabarkan kembali mendekati penyerang muda asal klub Belanda, FC Utrecht, yakni Ole Romeni. Namun, ternyata PSSI dikabarkan tidak hanya mendekati penyerang berusia 23 tahun tersebut. Salah satu pemain yang juga dikabarkan tengah didekati oleh PSSI adalah Mylian Manhoef. PSSI sendiri juga dikabarkan sedang kembali mendekati pemain yang kini membela klub Inggris, Stoke City tersebut. Menurut Roni Pangemanan atau Bung Ropan, PSSI dikabarkan akan menjadikan Mylian Manhoef sebagai salah satu target buruan, selain Kevin Dix dan Ole Romeni yang lebih diprioritaskan. Mylian Manhoef sendiri sejatinya bukanlah pemain yang berposisi sebagai penyerang murni. Melansir dari laman transfermarkt.co.id, dirinya sejatinya merupakan seorang winger yang juga bisa bermain di posisi fullback ataupun penyerang depan. Kemampuan ini mirip seperti yang dimiliki oleh salah satu pemain keturunan timnas Indonesia saat ini, yakni Ragnar Oratmangoen, yang juga bisa dimainkan sebagai penyerang kendati berposisi sebagai winger. Jika rencana ini terrealisasikan, maka timnas Indonesia akan kembali memiliki pemain yang bermain di Liga Inggris selain nama Elkan Bagot dan Nathan Joe Aon. Hadirnya nama Mylian Manhoef sendiri juga diprediksi dapat memanaskan persaingan di sektor winger kanan timnas Indonesia. Sejauh ini, timnas Indonesia hanya memiliki sedikit nama pemain yang kerap kali beroperasi di sektor winger kanan. Selain nama Witan Sulaiman, ada pula nama Egy Maulana Fikri dan Yaakob Sayuri yang kerap mengisi posisi winger kanan timnas Indonesia saat ini. Harga pasar Ole Romeni kebanting dengan striker keturunan yang baru-baru ini mencuat, yakni Daan Rots. Bukan hanya itu, statistik pemain berdarah Palembang ini juga lebih ganas. Timnas Indonesia dikabarkan sedang mengincar striker keturunan Jelang menghadapi round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama Ole Romeni pun menjadi yang terdepan dirumorkan membela timnas Indonesia, sebab ia mengklaim sudah dihubungi oleh PSSI. Kendati demikian, penyerang FC Utrecht ini masih belum memutuskan apakah memang berniat memperkuat skuad Garuda. Di tengah Ole Romeni yang masih belum jelas, muncul striker baru yang disebut bisa menjadi penggantinya. Adalah Daan Rots yang memiliki keturunan Palembang dari sang kakek. Sosok Daan Rots sendiri ternyata lebih ganas ketimbang Ole Romeni. Hal itu terlihat dari perbandingan di musim lalu. Melansir dari catatan Transfermarkt, Daan Rots bermain dalam 40 pertandingan di musim 2023-2024. Striker berusia 22 tahun ini mencatatkan 9 gol dan 10 assist. Sedangkan Ole Romeni musim lalu lebih banyak berkutat dengan cederanya.
Pemain berusia 24 tahun ini tampil 18 pertandingan di FC Utrecht dengan sumbangan 1 gol saja. Bukan hanya dari statistik saja, harga pasar oleh Romeni juga kebanting dari Daan Rots. Bahkan penyerang FC Twente ini unggul 8 kali lipat. Striker berusia 22 tahun ini memiliki harga pasar sangat tinggi mencapai 121,67 miliar. Sementara oleh Romeni 19,1 miliar. Shin Tae-yong bakal kembali ke Indonesia pada Minggu 11 Agustus. Pekerjaan Shin sudah menumpuk karena timnas Indonesia segera melakoni fase 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September 2024 mendatang. Jadwal kembalinya Shin diungkap asisten pelatih timnas Nova Arianto. Shin kemungkinan akan kembali bersama asisten pelatih yang dibawanya dari Korea Selatan untuk skuad Garuda. Coach Shin akan tiba tanggal 11 Agustus, kata Nova. Asisten pelatih baru yang ditunjuk Shin adalah Yeom Ki-hun. Yeom akan masuk dalam staf kepelatihan untuk memoles para striker timnas. Nova menyambut baik kehadiran pria 41 tahun tersebut. Namun, sejauh ini mantan bek Persebaya Surabaya dan Persib Bandung itu belum berkomunikasi dengan Yeom. Jujur, saya belum ada komunikasi ya. Tetapi kedatangannya itu pasti bagus, ujar Nova. Dengan kehadiran Yeom, Nova berharap lini depan timnas bisa lebih tajam. Mengingat sejauh ini penyelesaian akhir tim merah putih acap membuat Shin geleng kepala. Ya pasti bagus untuk timnas karena secara kualitas dia cukup baik dan harapannya bisa menambah daya gedor tim, ucap Nova. Timnas Indonesia tidak dalam kekuatan penuh di laga pembuka putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua pemain bertahan Indonesia, Jordi Amat dan Justin Hubner dipastikan absen saat menghadapi Arab Saudi di babak penyisihan grup C, Jumat 6 September 2024 mendatang. Amat absen lantaran mendapat kartu merah saat Indonesia dikalahkan timnas Irak. Sementara Hubner mendapat akumulasi kartu kuning yang didapat saat melawan Vietnam dan Filipina. Absennya Amat dan Hubner membuat nama Elkan Bagot berpeluang kembali dipanggil pelatih Shin Tae-yong ke skuad Garuda. Dalam pola 3 back, pemain Blackpool FC ini diprediksi dapat membentuk pertahanan kokoh bagi timnas Indonesia bersama Rizky Ridho dan Jay Idzes. Meski demikian, pengamat sepak bola Bung Ropan menilai Elkan Bagot kemungkinan kecil akan dipanggil S. Tiwi. Jika Elkan Bagot tidak dipanggil, timnas Indonesia masih memiliki sejumlah pemain bertahan lain seperti Ferrari, Sandy Walsh, serta Nathan Tejo Aon yang bisa ditarik ke belakang. Sebagai informasi, Indonesia berada di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain. Jika ingin bersaing di grup neraka tersebut, STY perlu menyiapkan pemain-pemain berpengalaman. Dan Elkan Bagot tentunya masuk dalam kriteria itu. Ketua Umum PSSI Erick Thohir belum bisa memastikan kapan Marten Paes dapat sah untuk membela timnas Indonesia. Dia saat ini menunggu hasil meeting FIFA dan pengadilan arbitrase olahraga. Tidak tahu Pak Yunus yang lebih mengerti dari saya tidak bisa jawab. Pasti aturannya kami tunggu dari hasil meeting FIFA dan CAS. Saya tidak tahu tanggalnya, kata Erick Thohir. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengatakan sudah diketahui jadwal sidang terkait Marten Paes di CS. Tentunya dia harap PSSI dapat memenangkan sidang tersebut. 15 Agustus sidang dan 18 Agustus pengumuman. Kami harap bisa memenangkan, ucapnya belum lama ini. Marten Paes telah diambil sumpah menjadi WNI pada April lalu. Meskipun sudah berstatus sebagai WNI-nya, proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI belum tuntas. Alasannya, pemain berposisi kiper itu tercatat pernah memperkuat timnas Belanda U21 pada ajang resmi. Tepatnya, saat dia membela skuad berjuluk De Oranje itu saat melawan Belarusia pada kualifikasi Piala Eropa U21 2021 November 2020 lalu. PSSI pun membawa kasus tersebut ke CAS agar Marten Paes bisa segera membela timnas Indonesia. Sebab tenaga pemain itu dibutuhkan tim asuhan Shin Tae-yong untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.